ibadah online Harvest Generation. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan lagi di tempat ini. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Kita sudah melewati 1 minggu ini dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu saat ini kita akan berkumpul bersama, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kembali kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang 1 minggu ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan di setiap pujian kami nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita datang ke bait-Nya, kita angkat pujian, kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian kita. Kita katakan, datanglah ke bait-Nya. Arahkan hati dan pikiranmu, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi di tempat ini. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi di tempat ini. Mari teman-teman, satukan hati kita.
luar biasa dalam hidup kita. Pengorbanan yang begitu besar bagi kita, setiap kita anak-anaknya. Kau baik, sungguh luar biasa baik bagi kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengagumi setiap perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dialah kita yang sungguh baik, Dialah kita yang luar biasa. Mari naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita katakan dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan pengabdian kami tidak setara dengan kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga Tuhan, dan berharga. Sungguh besar
besar Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Kami puji-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami puji-Mu Tuhan. Kami sembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kami bertahan dalam setiap pujian kami Tuhan. Oh Jesus. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu yang sungguh hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan, untuk setiap kesehatan yang terus Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari sama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagi kami Tuhan. Terlalu dalam bagi kami untuk merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya terima kasih Tuhan yang bisa kami sampaikan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan juga mau menyertai kami, untuk kami boleh memahami apa yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom young people. Kali ini kita akan membahas mengenai why worry. Kekhawatiran sepertinya menjadi makanan sehari-hari bagi kita. Misalnya ketika kita tidur lebih telat hari ini, kita khawatir, bisakah kita bangun esok pagi dengan tepat? Ataupun hanya sekedar kita khawatir mengenai tentang penampilan kita. Apakah penampilan kita ini bisa diterima nggak sih sama teman-teman kita? Ataupun kekhawatiran-kekhawatiran kecil-kecil lainnya. Misalnya, gimana ya ulangan yang tadi ya, bagus gak ya nilainya? Kayaknya saya nggak bisa nih kerjanya dengan baik.
ataupun dengan kekhawatiran-kekhawatiran, cukup nggak ya gaji bulan ini, kayaknya mama lagi butuh nih, papa lagi butuh nih gitu, cukup nggak ya untuk kehidupan dalam sehari-hari. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran kecil ini ternyata bisa berdampak buruk loh bagi diri kita. Kenapa? Karena kekhawatiran-kekhawatiran ini lama-lama bisa menjadi suatu karakter di kita, menjadi seseorang pencemas. Cemas tentang hal ini, cemas tentang hal itu. Kemudian kecemasan ini pasti akan berdampak pada apa yang kita kerjakan dalam sehari-hari. Misalnya, ketika kita khawatir maupun cemas tentang nilai kita yang sebelumnya, maka ketika kita belajar untuk pelajaran besok, kita tidak bisa konsentrasi. Ataupun kekhawatiran atau kecemasan yang kita miliki saat ini bisa berdampak pada performance kerja kita yang nantinya. Contohnya ketika kita cemas, maka kita akan lebih sering meremas-remas, kita bawaannya itu tidak pede, dan pada akhirnya itu ketika kita muncul dan tampil, maka hal tersebut membuat kita tidak dapat meyakinkan orang yang harus kita yakinkan, misalnya klien kita, guru kita, maupun teman-teman kita. Why worry ini sepertinya sangat cocok sekali untuk tema di era pandemi seperti ini. Kenapa? Sepertinya sulit sekali ya mencari kerjaan. Banyak orang yang dikeluarkan atau banyak juga dari gaji itu dipotong sebagian, sedangkan pengeluaran semakin besar. Misalnya, ada beberapa anggota keluarga kita juga akhirnya perlu kita support, atau ada beberapa anggota kita keluarga kita pun harus kemudian jatuh sakit, ataupun kita harus mengeluarkan keuangan yang lebih banyak dalam hal transportasi. Jadi why worry ini juga bahkan menjadi topik yang pas karena kita tidak pernah tahu lagi apa yang terjadi esok hari. Di awal tahun 2020, kita sepertinya fine, happy, sepertinya kita punya visi besar, karena di tahun ini tahun yang sangat unik ya, 2020 banyak yang menginginkan tentang merencanakan pernikahan mungkin, atau merencanakan memulai usaha mungkin, karena tahun yang begitu cantik angkanya. Bahkan banyak orang yang sudah mengimpikan bahwa, oh saat ini saya mau menjadikan suatu startup, tahun ini saya mau menjadikan memulai proyek gitu ya, atau tahun ini saya mau begini, mau begitu. Tapi semuanya boleh dibilang sangat cepat terjadi, perlahan-perlahan sirna. Ketika COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia, kecemasan terjadi di hampir seluruh masyarakat Indonesia. Kita bisa lihat ya, dari supermarket itu rak-raknya kosong, kemudian sekolah-sekolah mulai meliburkan anak-anaknya, orang tua mulai menarik anak-anaknya dari sekolah, kemudian orang menjadi khawatir berlebih dengan menyemprot-nyemprot, kemudian bahkan ketika bertemu orang aja semuanya jaga jarak gitu ya, dan pada akhirnya kekhawatiran ini membuat mereka menjadi tidak produktif. Setiap hari kita semua bahkan mengecek jumlah COVID-19 dan berharap ini hanyalah mimpi buruk yang terjadi pada 2 minggu saja seperti itu. Namun ternyata berdampak sampai akhir tahun. Nah, jika kita terus khawatir terus-terusan, maka kita tidak bisa berpikir, oh di masa-masa seperti ini harusnya saya produktif, harusnya saya melakukan sesuatu seperti itu. Dan tidak bisa dipungkiri gitu ya, di awal terjadinya COVID, di awal terjadinya pandemik masuk Indonesia, hal tersebut juga berdampak pada kerjaan saya. Ketika itu, boleh dibilang hampir semua klien membatalkan sesi-sesi yang sudah ada, dan kemudian boleh dibilang hampir semua staf di tempat kerja saya itu tidak mendapatkan gaji. Karena kami tidak mendapatkan pendapatan sama sekali bulan tersebut. Bulan berikutnya, kemudian sepertinya semakin suram karena saya bekerja di bidang anak, dan sepertinya orang tua tidak mungkin atau tidak akan membawa anaknya keluar untuk berkunjung kepada tempat kami, seperti itu. Sehingga hari demi hari kita lewati hanya dengan bangun dan kemudian menghadapi keesokan hari yang tidak pasti. Apa yang terjadi? Ternyata firman Tuhan selalu ya dan benar. Kita percaya bahwa yang kita lakukan ini untuk membantu anak-anak mendapatkan hal yang lebih baik lagi dalam hidupnya, untuk menyelamatkan generasi.
Sehingga ketika kita memang mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita memang melihat sesuatu yang di depan kita merupakan pelayanan kita, Tuhan yang akan provide. Saat itu ketika semua tempat center anak-anak tutup, sedangkan beberapa orang tua itu khawatir tentang anak mereka. Mereka khawatir, apakah anak saya ini bisa berbicara? Apakah anak saya ini mengalami gangguan-gangguan tertentu? Sepertinya anak saya ini tidak berespon ketika saya panggil. Sehingga kami saat itu melihat kekhawatiran orang tua ini dan kami menyediakan layanan online. Layanan online yang kami luncurkan pelan-pelan mulai bergulir dan boleh dibilang sampai sekarang antriannya sangat panjang. Berkali-kali kami tutup. Berkali-kali kami tutup dan berkali-kali kami buka, antriannya terus-menerus panjang. Karena yang kami layani memberikan jawaban kepada orang tua di saat seperti ini. Jadi, why worry gitu? Kenapa harus cemas? Kenapa harus khawatir? Karena Tuhan telah menyediakan apa yang akan engkau hadapi, apa yang engkau harus lakukan dan layani di musim berikut hidupmu. Kita akan pernah tahu begitu kita buka pintu, apa yang terjadi di belakang pintu tersebut. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang hari tersebut. Kita baca ya. Satu ayat di Lukas 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran yang dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? 7 tahun yang lalu, saya pernah dikeluarkan dari satu kerjaan. Saat itu, saya tidak punya tabungan. Waktu itu saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik dari versi saya. Kemudian, namun tempat saya bekerja tidak melihat performance saya dan merasa performance saya tidak cukup baik sehingga saya dikeluarkan atau diberhentikan. Pada saat itu ketika saya diberhentikan, saya sangat cemas, saya sangat khawatir bagaimana saya menghadapi bulan-bulan berikutnya ketika saya sudah keluar gitu. Adakah tempat yang akan menerima saya maupun akankah ada tempat yang bisa membuat saya nyaman ataukah bagaimana dengan gajinya? Bisakah hal tersebut membuat saya bertahan hidup di Jakarta ini? Namun apa yang terjadi ketika saya melangkah ke tempat saya bekerja berikutnya, ternyata dari situlah saya melihat bahwa ada suatu kebutuhan di Indonesia yang memang kurang profesi ini, yaitu tenaga terapis wicara. Dan dari tempat tersebut saya mengetahui bahwa ternyata ada satu profesi tenaga terapis wicara yang saya bisa kuliah dan saya masuk gitu. Dan ketika saya masuk ke tempat itu, boleh dibilang saya khawatir. Saya khawatir dengan 3 tahun yang harus saya lewati lagi untuk menempuh pendidikan. Saya khawatir dengan umur saya khawatir bahwa ketika saya lulus di umur yang saya miliki saat itu, adakah tempat-tempat kerja yang mau menerima saya? Dan luar biasanya Tuhan memang menyediakan orang untuk menjawab semua kekhawatiran saya. Yaitu saat itu ada seorang staf perpustakaan datang kepada saya. Dian, jangan pikirkan tentang umurmu, jangan pikirkan tentang gaji yang kamu akan terima, pikirkan berapa anak yang bisa kamu layani, karena profesi ini sangat langka dan begitu banyak anak-anak yang membutuhkan kamu. Fokus saja layani anak-anak ketika kamu sudah lulus. Dan ketika saya sudah lulus, tanpa saya perlu ngelamar, saya bekerja di suatu rumah sakit yang sangat besar di Indonesia. Saya dipanggil dan saya bekerja di sana tanpa saya perlu melamar. Kemudian di chapter-chapter berikut dalam hidup saya mendapatkan tawaran-tawaran yang non-stop. Dan bahkan Tuhan memperkenalkan saya dengan terapis-terapis dari berbagai dunia. Bahkan bisa saja tiba-tiba mereka menghubungi email saya ketika saya bahkan belum lulus gitu. Dan menyatakan bahwa ketertarikannya untuk mengenal saya. Bahkan ketika saya baru lulus beberapa hari dari kuliah, sudah ada yang meminta saya untuk menjadi pembicara untuk menyampaikan pengetahuan yang saya miliki terhadap anak-anak. Dan menurut saya itu luar biasa sekali gitu, penyertaan Tuhan dalam chapter-chapter hidup
saya gitu, ketika saya sudah mulai mengerti bahwa kenapa harus khawatir apapun yang terjadi di hadapan kita, meskipun itu kelihatan gelap, sama seperti waktu saya kelihatan saya sudah tidak dapat kerjaan, bagaimana esok hari saya gitu. Ternyata Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang besar di chapter berikutnya dalam hidup saya gitu. Ketika pandemi datang, semuanya kelihatan suram. Ternyata Tuhan mau memakai kita luar biasa lagi. Saya masih sangat teringat gitu ya. Beberapa bulan sebelum pandemi datang, seseorang menyatakan kepada kami, layanan tempat kalian bekerja tidak hanya mencapai Jakarta saja, tapi akan mencapai seluruh Indonesia dan mencapai seluruh dunia bahkan. Dan itu terjadi ketika pandemi datang. Kenapa? Karena begitu banyak permintaan orang tua di luar Jakarta, yaitu di Kalimantan, bahkan di Aceh, di pulau-pulau yang lainnya gitu, meminta kami untuk memeriksa anaknya, men-screening tumbuh kembang anaknya. Bahkan orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, ada yang di Jerman, ada yang di Oman, ada yang di Malaysia, ada yang di Inggris, meminta kami untuk mengobservasi tumbuh kembang anaknya. Sehingga pernyataan bahwa anak Tuhan akan dipakai luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan itu terjadi. Jadi siapkah saudara untuk dipakai besar oleh Tuhan? Dimulai dari satu hal, jangan khawatir akan hari esok. Tentu saja setelah saudara cross check, sudahkah lakukan yang terbaik? Sudahkah saudara melihat apapun yang ada di depan saudara melupakan pelayanan? Sekedar membukakan pintu, melayani seorang klien yang mungkin terus-menerus mendumel gitu ya. Ataupun hanya sekedar melayani keluarga kita. Bukan sekedar, keluarga kita itu adalah hal yang harus kita layani gitu. Kita copot sepatu orang tua kita sediakan makan malam kita di depan, makan malam orang tua di hadapan mereka, bangun lebih pagi, sapu, itu merupakan pelayanan. Lakukan semuanya itu seakan-akan untuk Tuhan. Maka Tuhan akan menyiapkan yang terbaik. Karena kepercayaan tersebut, kepercayaan dari Tuhan, tidak akan diberikan pada orang yang begitu-begitu aja. Jadi, do your best. Shalom Jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 5 kali ibadah. Pukul 9, 11, 13, 15, dan 17. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi. Sedangkan untuk youth, setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Link Aja, dan Dana. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan bahwa setiap langkah hidup kami dipimpin oleh-Mu. Setiap next chapter dalam hidup kami, Engkau telah siapkan. Setiap apapun yang terjadi, meskipun itu kelihatan gelap, itu kelihatan tidak mungkin, itu kelihatan sepertinya runtuh semua hal-hal yang pernah kita bayangkan, ternyata Engkau mempersiapkan yang jauh lebih baik. Firman-Mu ya dan amin. Ketika Engkau meminta kami untuk tidak khawatir, Engkau telah menyiapkan jauh lebih indah daripada yang pernah kami bayangkan. Terima kasih ya Tuhan atas kepercayaan-Mu dalam hidup kami. Pakai kami lebih jauh lagi ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pakai kami lebih jauh lagi ya Tuhan untuk menyatakan bahwa hanya Engkau-lah yang layak untuk disembah. Hanya Engkau-lah yang layak untuk semua mencari-Mu. Hanya Engkaulah namanya satu-satunya
yang patut dipuji dan disembah. Ajar kami dalam hidup kami terus memuliakan nama-Mu, supaya ketika mereka melihat hidup kami, mereka melihat Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sungguh firman Tuhan yang begitu luar biasa memberkati hidup kita. Amin. Kita berdoa untuk hambanya, biarlah firman yang telah diberitakan boleh menjadi kekuatan baru bagi kita, khususnya kita anak-anak muda dalam menjalani kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi dimanapun kita berada, di kantor, di sekolah, atau dimanapun kita boleh kiranya selalu menjadi berkat, selalu memegang teguh bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita yang luar biasa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat pujian.